Pertemuan 2+2 di Melbourne, Australia yang dihadiri Menteri Luar Negeri Sugiono menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman mengenai kerjasama trilateral antara Indonesia dan Australia dengan negara-negara Pasifik. Ya, hal ini akan menjadi landasan bagi Indonesia dan Australia untuk mengembangkan kerjasama pembangunan bersama negara-negara Pasifik. Ya, Menlu Sugiono menyampaikan pentingnya memastikan plan of action dari Comprehensive Strategic Partnership menjadi peta jalan yang efektif untuk menerjemahkan kemitraan strategis ke dalam kerjasama yang lebih konkret. Di bidang ekonomi, Indonesia menegaskan pentingnya meningkatkan neraca perdagangan dan mengatasi hambatan perdagangan, termasuk melalui implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IACPA yang efektif. Pertemuan juga menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman mengenai kerjasama trilateral antara Indonesia, Australia dengan negara-negara Pasifik, di mana kerjasama tersebut dilakukan di berbagai bidang, mulai dari penanganan bencana, kesehatan, hingga ekonomi. Ini perjanjian trilateral Indonesia, Australia, dan Kepulauan Pasifik, negara-negara Kepulauan Pasifik ini semacam renewal dari apa yang sudah ditandatangani di tahun 2021 yang intinya adalah kerjasama antara negara-negara tersebut dalam berbagai bidang, disaster management, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, kemudian capacity building, kerjasama ekonomi, dan seputar itu. Dan ini juga merupakan satu partnership yang melengkapi lah dari semua kesepakatan yang sudah ada di antara kita dan Australia, dan juga nanti mungkin juga negara-negara lain di wilayah ini, dan kaitannya juga dengan Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Israel kembali melancarkan serangan udara di sejumlah kota di Lebanon Selatan. Satu wanita tewas akibat serangan ini. Serangan udara penjajah Israel menghantam kota-kota di Lebanon Selatan. Dua serangan udara dilaporkan terjadi di kota Arab Salim di wilayah iklim Al-Tufah. Seorang wanita dilaporkan tewas dan 6 orang lainnya terluka, termasuk seorang gadis kecil. IDF mengatakan serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas peluncuran 2 drone bermuatan bahan peledak ke arah tentaranya. Kepulan asap membumbung tinggi setelah pemboman dan bangunan-bangunan hancur akibat serangan ini. Korban wanita tewas bernama saja Sarara yang baru saja menikah 48 jam sebelum kematiannya. Media lokal melaporkan bahwa pesawat penjajah Israel melakukan serangan terhadap sebuah rumah di kota Nabatiyah Al-Fauqa dan menghancurkannya. Dan sebuah drone penjajah Israel menjatuhkan 2 granat kejut di daerah Doha, Kfarman. Pemirsa, puluhan orang tewas dan ratusan lainnya masih hilang setelah banjir bandang menyebabkan kerusakan meluas di distrik Nuwakot. Helikopter pun diterjunkan untuk mengevakuasi warga. Bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Official iNews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Pram Senjaya dan Jen Cahyani. Ya pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh terasa lebih segar dan lebih sehat. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Togi Sinaga. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan ratusan lainnya masih hilang setelah banjir bandang menyebabkan kerusakan meluas di distrik Nuwakot pada hari Rabu. Banjir terus menerjang distrik Rusuwa dan menenggelamkan rumah-rumah di mana sekitar 50.000 orang tinggal.
Selain rumah-rumah, banjir juga menghancurkan pasar, infrastruktur, jalan raya, jembatan, dan pembangkit listrik tenaga air. Sedikitnya 98 orang tewas dan sekitar 400 wisatawan. Banyak diantaranya warga asing hilang. Otoritas Nepal mengerahkan helikopter ke distrik Rasuwa yang berbatasan dengan Tibet usai banjir bandang besar menerjang pemukiman di sepanjang sungai Botekoshi. Tentara dan kepolisian Nepal telah dimobilisasi untuk operasi pencarian dan penyelamatan. India diketahui mengumumkan rencana untuk mengirimkan bantuan ke Nepal. Sementara itu Presiden Tiongkok Xi Jinping